Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya, Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala. Kita jumpa kembali dalam renungan harian tanggal 25 Agustus 2020. Dan tema kita adalah hidup dengan pikiran dan hati jernih. Kita mulai tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena apa? Mereka terlalu mementingkan hal-hal yang remeh, yang tak ada kaitannya dengan keselamatan manusia. Mereka inilah yang dikecam oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang di Tesalonika. Orang-orang di Tesalonika sibuk dengan hal-hal yang bukan merupakan pengajaran dari otoritas yang benar, melainkan bersumber dari gosip yang kebetulan menyenangkan telinga. Adalah kebiasaan buruk yang ada pada manusia, yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tak penting. Mengapa demikian? Karena ada kebutuhan untuk dianggap hebat. Hal-hal yang tak penting, tak menuntut komitmen, dan karenanya menjadi mudah untuk dibicarakan, dan kadang-kadang merasa memiliki otoritas untuk membicarakannya. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang remeh dan yang tak berkaitan dengan pertumbuhan iman atau pembangunan karakter manusia lebih menunjukkan kepicikan berpikir. Picik berpikir membuat seseorang tidak lagi mampu melihat persoalan kehidupan yang sebenarnya. Mereka menjadi terbutakan matanya. Itulah maksud teguran Yesus, yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi akhirnya menjadi buta melihat hal yang penting, tetapi buta mata untuk soal tak penting. Buka mata untuk soal tak penting. Ya. Dikatakan menapis nyamuk, namun menelan unta. Dan unta adalah binatang najis untuk dimakan. Kita temukan orang-orang demikian dalam kehidupan sekitar kita. Orang-orang seperti itu sibuk mempersoalkan kesalahan-kesalahan orang lain yang sebenarnya sangat remeh, tapi sebenarnya untuk menyembunyikan kesalahan besar yang mereka buat sembunyi dari mata orang lain. Mereka lakukan ini karena merasa memiliki jabatan, sehingga tidak dinilai tidak mungkin buat kesalahan. Ketika berbuat salah malah dikecil-kecilkan, dan kalau bisa disembunyikan. Sebaliknya, kesalahan kecil dari orang, terutama orang-orang yang dipandang tidak punya peran, maka kesalahan mereka akan dibesar-besarkan. Suatu perubahan sikap hanya mungkin bila seseorang sungguh membersihkan hati dan pikirannya lebih dahulu, supaya lebih jernih dan menimbang lebih adil. Itulah yang Yesus katakan, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bagaimana membersihkan cawan kehidupan kita, yaitu hati dan pikiran kita? Paulus menasihatkan orang-orang di Tesalonika untuk mendengarkan pengajaran yang benar, yang berasal dari otoritas resmi, yaitu para rasul. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada umat akan membuat mereka bisa mengenal kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu melegakan hati, melegakan jiwa. Hidup dalam kepalsuan membuat pikiran kita jadi berat, membuat diri kita memiliki daya rusak untuk sesama kita. Agar kita tidak rusak dan mengalami pembersihan, maka perlulah merenungkan pengajaran gereja yang resmi dan melaksanakannya. Kita akan sungguh akan mengalami penghiburan dan pengharapan di dalam diri kita. Apa yang kita katakan dan kerjakan, maka sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak lagi sibuk dengan aneka gosip, menghakimi sesama untuk hal-hal lahiriah. Kita lebih memiliki kepekaan terhadap kekurangan diri sendiri dan mewartakan kebaikan bagi sesama. Kita sungguh memiliki hati dan pikiran yang jernih. Amin. Laudatus Yesus Kristus, terpujilah namanya. Semoga kita sepanjang hari diberkati oleh Tuhan. Saya, Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala. Sugeng Minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.